Salam kerahiman. Hari ini 17 Februari kita akan baca dari satu nomor, yaitu 995. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh tidak mudah terus-menerus hidup dalam sakratul maut. Dipaku, disalib dalam wujud aneka ragam penderitaan. Masih lagi aku dibakar oleh nyala kasih yang berkobar-kobar. Dan mengasihi Allah seperti serafim, meskipun aku hanya insan lemah. Oh, besarlah jiwa yang di tengah penderitaan tetap setia kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Meskipun selalu gelisah di tengah pelangi dan badai dahsyat, karena kasih Allah yang murni memaniskan hidupnya. Bukanlah hal besar mengasihi Allah di saat sejahtera dan bersyukur kepadanya, ketika segalanya berjalan baik. Yang lebih besar adalah menyembah Dia di tengah penderitaan yang pedih, dan mengasihi Dia demi Dia sendiri dan menaruh harapan hanya padanya. Ketika jiwa berada dalam bayang-bayang Getsemani, semuanya terasa pahit dan pedih. Ia naik tinggi ke tempat Yesus, dan meski selalu merengkuh kepahitan, ia tidak sedih. Ketika jiwa melaksanakan kehendak Allah yang maha tinggi, juga di tengah penderitaan dan siksaan yang terus-menerus, ia menjadi kuat. Dan tidak ada suatu pun yang menakutkan dia, karena ia sudah menempelkan bibirnya pada piala yang disodorkan. Meskipun disiksa, ia terus berkata, "Terjadilah kehendak-Mu." Dan dengan sabar ia menantikan saat ia akan diubah mulia. Sebab meskipun berada dalam kegelapan yang paling pekat, ia mendengar suara Yesus. "Engkau adalah milikku, dan inilah yang akan aku saksikan sepenuhnya ketika selubung dibuka." Sungguh tidak mudah terus-menerus hidup dalam sakratul maut. Memang ya, nggak usah sakratul maut, dalam sakit aja, sakit yang berkepanjangan, atau sakit syaraf kejepit ya. Saya dengar dari adik saya sharing, syaraf kejepit itu pada saat dia bergerak sedikit aja itu rasanya udah sakit sekali. Duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, apalagi bergerak, apalagi jalan. Serba sakit, serba nggak enak ya. Itu baru syaraf kejepit. Sedangkan di sini Suster Faustina bilang, nggak mudah terus-menerus hidup dalam sakratul maut. Dalam diary Suster Faustina berkali-kali juga Yesus katakan pertempuran terakhir itu adalah pada saat sakratul maut. Kalau lihat lagi sharing dari beberapa orang, pada saat itu ada roh-roh jahat yang menantikan jiwa tersebut, roh tersebut pada saat meninggal, pada saat lepas, dia juga berusaha menguasai. Ada sesuatu yang mencekam. Yesus pun mengalami sakratul maut. Nah, bedanya di sini untuk Suster Faustina, dia mengalami sakratul maut, tapi dia tahu dia belum saatnya untuk pulang. Jadi nggak tahu nih sakratul mautnya sampai kapan. Mungkin bisa dibandingkan dengan proses melahirkan. Pada saat saya mau melahirkan anak ya, kan ada rasa sakit ya, rasa sakit di perut, mules. Tapi saya punya pengharapan, pada saat sakit ini pasti akan stop. Sakit ini akan berhenti pada saat bayi itu lahir. Beda dengan yang Suster Faustina alami. Dia mengalami sakratul maut, tapi dia tahu dia nggak akan mati sekarang. Jadi itulah yang dia ungkapkan, sungguh tidak mudah terus-menerus hidup dalam sakratul maut. Yang dia alami dipaku disalib. Dalam wujud aneka ragam penderitaan. Dia mengalami penderitaan. Bayangkan ya, tangan, kaki dipaku disalib. Betapa nyeri, betapa sakitnya ya. Dan juga ada penderitaan lain, dicambuk. Banyak hal yang bisa dilakukan orang untuk menyiksa. Bahkan di sana dibakar, dia juga merasa dibakar oleh nyala kasih yang berkobar. Dari semua situasi ini, Suster Faustina katakan untuk kita semua juga ya, besarlah jiwa yang di tengah penderitaan tetap setia pada Allah. Jadi dia mengalami penderitaan, dia berusaha tetap setia pada Allah, dan di sini mau menghibur kita semua bahwa
Mereka-mereka yang bisa bertahan dalam penderitaan itu adalah sesuatu yang punya nilai besar, yang setia pada Allah, dan tetap melaksanakan kehendaknya. Walaupun dalam pelaksanaan yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa mengalami gelisah di tengah pelangi dan juga badai yang dahsyat. Ada ketidakpastian pasti ya, ada kegelisahan dalam penderitaan itu sampai kapan ya. Tapi jiwa seperti ini adalah jiwa yang besar yang tetap setia pada kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Karena kasih Allah yang murni memaniskan hidupnya. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang sedang menderita ya, menderita mengalami satu situasi yang belum ada solusinya atau tidak jelas atau bahkan tidak punya solusi atau jalan buntu atau mengalami sakit penyakit yang berkelanjutan. Mari kita minta kasih Allah. Karena kalau kita menyerahkan segala sakit penyakit penderitaan itu pada Allah dan sungguh-sungguh bisa bersyukur pada Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, karena Tuhan pasti lebih peduli pada yang menderita, maka semua itu akan bisa kita nikmati sebagai sesuatu yang manis dalam hidupnya. Bukanlah hal besar mengasihi Allah di saat sejahtera dan bersyukur. Memang kita bisa ya gampang mengasihi Allah. Tuhan, terima kasih atas rahmat yang kau berikan, atas kelahiran anak, mantu, anak, cucu, atas kenaikan pangkat, atas gaji, atas macam-macam. Kita gampang untuk bersyukur pada saat kita sejahtera dan semuanya berjalan baik. Tapi yang lebih besar adalah kita tetap menyembah Dia di tengah penderitaan yang pedih. Pilihannya ada di kita. Dengan kita mengalami satu sukacita, apakah kita bersyukur? Syukur, kita bisa bersyukur. Tapi ada banyak orang yang mengalami sukacita juga masih nggak bersyukur. Masih berharap dapat lebih. Nah itu yang paling kasihan. Dalam keadaan sukacita bisa bersyukur, itu baik. Tapi yang dalam penderitaan dia masih bisa bersyukur, itu adalah yang luar biasa. Itu adalah jiwa yang besar, yang mengasihi Allah dalam keadaan situasi apapun. Ketika jiwa berada dalam bayang-bayang Getsemani, semua terasa pahit dan sedih. Pasti ya, kalau kita dalam bayang-bayang kesulitan, kesusahan, penderitaan, masalah, pasti rasanya pahit dan pedih. Ia naik ke tempat Yesus, meski mereguk kepahitan, ia tidak sedih. Nah, di sini jangan mengandalkan diri sendiri. Naiklah kepada Tuhan, bersatulah dengan Tuhan, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Maka dia tidak akan sedih lagi, karena apa yang kita alami itu nggak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan Yesus di salib. Ketika jiwa melaksanakan kehendak Allah, juga di tengah penderitaan dan siksaan yang terus-menerus, maka jiwa itu menjadi kuat. Sama seperti tadi saya cerita ya, saya berlatih main badminton. Nggak bisa tiba-tiba jadi hebat, jadi pemenang. Harus latihan. Dengan ya berkorban macam-macam, waktu, tenaga, capek juga ya, harus berlatih. Tapi dengan kita melatih diri di tengah penderitaan dan siksaan, maka kita menjadi kuat untuk langkah hidup kita selanjutnya. Tidak ada suatu pun yang menakutkan dia, karena dia sudah menempelkan bibirnya pada piala yang disodorkan. Dia sudah tahu penderitaan itu. Jadi untuk di masa yang akan datang, bila mengalami hal tersebut lagi, dia udah gak perlu takut lagi. Karena dia sudah terbiasa dan dia sudah tahu. Dia sudah tahu bagaimana mengatasi hal tersebut. Penderitaan itu memang gak bisa dihindari ya. Kalau mengalami ya diterima. Itu langkah yang pertama untuk kita keluar sebagai pemenang. Kalau kita tolak terus, lama-lama kita kalah. Kita gak bakal mampu terus menolak.
Tapi kalau itu memang terjadi, mari kita belajar menerima. Dengan kita menerima itu sudah satu langkah untuk menuju kepada kemenangan. Meskipun disiksa, ia terus berkata, terjadilah kehendak-Mu. Kalau kita mengalami seperti ini, terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Kalau kita di PHK, terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Kalau kita mengalami kegagalan, kerugian, terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena di balik segala sesuatu itu pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Seperti Suster Faustina ketemu dengan setan yang mau mencabik-cabik tubuhnya. Pernah ya saya cerita, dia keluar dari ruang adorasi, ada setan yang berupa anjing hitam berusaha mau mencabik-cabik Faustina, mau menyakiti Faustina. Dan dia katakan kepada teman-temannya sesama setan itu, dia bilang, ayo kita cabik-cabik Suster Faustina ini ya. Dan Suster Faustina menjawab, kalau itu dari Tuhan, kalau memang itu kehendak Tuhan, ya cabik-cabik saya nggak apa-apa. Dan ternyata setan-setan itu hanya berusaha menakuti. Dan dia katakan pada teman-temannya, ayo kita pergi. Karena ada yang melindungi. Dan memang Suster Faustina selalu hidup bersama dengan Tuhan, maka dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita dengan sabar menantikan saat diubah menjadi mulia. Segala penderitaan, segala masalah, segala hal yang dihadapi ada akhirnya. Karena ini tidak selama-lamanya, ini sifatnya sementara. Dan Suster Faustina mengajak kita semua, mari kita bersabar, menantikan saat kita diubah menjadi mulia. Sebab, meskipun berada di kegelapan yang paling pekat, ia tetap bisa mendengar suara Yesus. Begitu pula dengan kita. Walau betapa besar penderitaan kita, masalah ya. Contoh, saya menghadapi sesuatu masalah yang besar. Karena saya menghadapi masalah itu, saya nggak mau pusing, saya nggak mau pikirin. Saya hindari. Setiap ada waktu atau keinget hal tersebut, saya hindari, saya nggak mau pikir. Karena menurut saya nggak punya solusi terhadap masalah tersebut. Tapi beberapa hari yang lalu, Tuhan sepertinya menggerakkan. Jangan memending, jangan menahan atau jangan membiarkan masalah yang ada. Harus diselesaikan. Besar, kecil itu harus dihadapi. Akhirnya saya coba duduk, saya coba buka masalah itu, mulai dipilah-pilah. Tadinya saya nggak mau tahu masalah tersebut ya. Saya buka pilah-pilah, ternyata Tuhan memberikan pencerahan. Dan ternyata Tuhan memberikan solusi untuk hal tersebut. Memang belum selesai ya, tapi yang saya pikir tadinya jalan buntu, ternyata dengan kita merenungkan, dengan kita rendah hati, dengan kita mau membuka diri, Tuhan memberikan jalan. Dan ternyata nggak sebesar atau separah atau seperti yang saya pikirkan, nggak ada jalan keluarnya. Tuhan memberikan pencerahan. Tuhan memberikan masukan apa yang harus saya lakukan. Ternyata masalah yang saya anggap besar, yang saya hindari itu ada beberapa solusi yang bisa saya lakukan. Memang belum selesai, tapi hadapi. Ya, itu yang mau saya sharingkan, bahwa walaupun dalam keadaan yang hitam begitu pekat, seperti Suster Faustina katakan ya, kegelapan yang paling pekat, tapi saya tetap masih bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan, engkau adalah milikku. Kalau kita miliknya Tuhan, enggak mungkin Tuhan akan sia-siakan. Enggak mungkin Tuhan akan biarkan. Ingat, ada Tuhan yang memiliki kita, yang tidak mungkin membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan inilah yang akan kusaksikan sepenuhnya ketika selubung dibuka.
ada iman ya. Jadi Suster Faustina katakan, waktu selubung dibuka, waktu kegelapan itu sudah hilang, maka dia akan bisa melihat bahwa memang dia dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu sabar supaya kita diproses menjadi mulia. Dan satu hal lagi tadi dikatakan, walaupun kegelapan itu begitu pekat, tapi saya masih bisa mendengar suara Tuhan. Datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan Tuhan Yesus katakan, engkau milikku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.